Bokju yang terkejut menyebutnya gila, dan Jun Hyung menjelaskan bahwa dia menyukainya. Sepanjang sisa hari itu, Bokju hanya bisa diam memikirkan apa yang terjadi. Dia sendiri menyukai Jun Hyung, berpikir dia cukup tampan dan selalu mengandalkannya belakangan hari ini. Tapi dia hanya menganggapnya teman laki-laki. Tanpa gentar Jun Hyung mengatakan bahwa dia bisa memulainya sekarang. Dia juga meminta waktu kepada Bokju untuk membuktikan apakah dia bisa menjadi pacar yang baik untuknya. Saat mereka berpisah, Bokju tidak sengaja menjatuhkan dompetnya dan Jun Hyung memungutnya. Setelah menggeram karena menemukan foto Jae-yi di dompet itu, Jun Hyung melihat daftar keinginan Bokju untuk mengisi masa cutinya, dan ini menjadi informasi yang sangat sempurna. Setelah kembali ke asrama, pikiran Bokju terus dialihkan oleh pengakuan Jun Hyung dan ciuman pertamanya, yang membuat pipinya merah sampai teman-temannya mengira dia terkena demam. Semua mahasiswa di kampus mendapat jatah libur selama 3 hari. Jun Hyung menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan waktunya bersama Bokju dan dia mengajaknya ke taman hiburan. Bokju pura-pura tidak tertarik, tapi sebenarnya dia sangat ingin pergi ke sana dan pernah menulisnya di daftar keinginannya. Mereka sepakat untuk pergi, tapi perjalanan romantis itu terganggu karena kehadiran teman-teman yang lain. Bokju mungkin tidak keberatan, tapi Jun Hyung sangat kesal dan hanya bisa menghela napas. Setelah mencoba beberapa wahana, Jun Hyung pergi membeli camilan, dan dia mengingat keinginan Bokju untuk berbagi minuman dengan 2 sedotan bersama pacarnya. Jun Hyung mengabulkan itu dan saat Bokju membungkuk untuk meminumnya, dia juga merunduk, dan mereka saling bertatapan. Jantung Bokju berdebar, tapi dia pura-pura tidak merasakannya. Malam harinya ketika pertunjukan kembang api dimulai, Jun Hyung memanfaatkan momen tersebut untuk memenuhi keinginan Bokju yang lain, yaitu memegang tangannya dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Bokju tertegun dan jantungnya semakin berdegup kencang. Dia melihat Jun Hyung dengan tatapan penuh cinta dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Semua orang kembali ke asrama setelah liburan. Bokju mendapat kabar dari Nanhee bahwa Sunok belum kembali dan dia menjadi khawatir. Bokju pergi menemui Sunok di motel orang tuanya. Dia belum bisa kembali karena harus membantu orang tuanya mengelola tempat tersebut. Sunok bercerita bahwa orang tuanya ingin dia berhenti kuliah karena menjadi atlet angkat besi tidak menghasilkan banyak uang. Selain itu, dia merasa kemampuannya biasa-biasa saja. Di sisi lain, Jun Hyung sibuk menyiapkan keinginan Bokju yang lain, yaitu menerima buket 100 mawar dari pacarnya. Dalam perjalanan pulang, Bokju memikirkan tentang bagaimana Sunok mengatakan bahwa dia menyukai angkat besi, dan iri kepada Bokju yang punya bakat dan ayah yang mendukungnya. Bokju mengingat kembali masa latihannya di masa lalu, saat dia pertama kali menguasai sebuah teknik dan merasa sangat senang. Masalah muncul ketika Bokju menerima telepon dari rumah sakit mengenai kabar ayahnya yang pingsan. Dia tampak begitu panik saat tiba di stasiun, dan Jun Hyung yang ada di sana berusaha menenangkannya, dan mengantarnya ke rumah sakit. Syukurlah meskipun Bokju begitu panik, ayahnya dalam kondisi stabil dan akan segera pulih. Jun Hyung dengan sigap membeli barang-barang yang mungkin diperlukan ayah Bokju, dengan begitu Bokju tidak perlu repot menyiapkannya lagi. Tidak sampai di situ, Jun Hyung juga pergi ke rumah Bokju untuk menuliskan bahwa restoran ayam milik ayah Bokju tutup sementara. Bokju pulang ke rumah dan mulai menyadari bahwa Jun Hyung telah banyak membantunya. Kemudian Bokju pergi menyiapkan pakaian ayahnya untuk dibawa ke rumah sakit, dan tidak sengaja menemukan polis asuransi atas nama dirinya. Bokju mulai menangis terutama ketika dia melihat lubang di pakaian ayahnya, bertanya-tanya kenapa dia menghabiskan seluruh uangnya untuk asuransi dan bukan untuk keperluannya sendiri. Bokju menelpon ayahnya yang terjaga meski sudah larut malam. Bokju mengatakan dengan suara goyah bahwa dia menyesal telah membuatnya khawatir saat akan berhenti menjadi atlet angkat besi. Ayahnya berkata bahwa dia lebih menyesal karena menyuruhnya menjadi atlet angkat besi, mengubah rumah mereka jadi restoran ayam, dan harus mengasuhnya tanpa ibu. Bokju menangis berkata bahwa itu bukan salahnya, tapi dia tetap meminta maaf. Keesokan harinya Bokju mengejutkan semua orang ketika dia akhirnya kembali ke kampus untuk pelatihan musim dingin. Dia tidak ingin mengecewakan ayahnya lagi dan ingin membuatnya bangga. Bokju dengan semangat memberitahu Jun Hyung bahwa dia kembali ke kampus. Jun Hyung sangat senang, tapi yang membuatnya lebih bahagia adalah fakta bahwa Bokju sudah menerima perasaan cintanya. Jun Hyung tidak bisa menahan dirinya untuk mencium Bokju, dan untuk pertama kalinya Bokju membalas ciuman tersebut dengan bahagia. Jun Hyung dan Bokju menyembunyikan status mereka sebagai sepasang kekasih, dan hubungan mereka berjalan dengan lancar. Kabar buruk datang dari Siho yang ditemukan pingsan di kamarnya lalu dilarikan ke rumah sakit. Jun Hyung menjenguknya atas dasar kemanusiaan, karena mau bagaimanapun dia pernah dekat dengannya. Bokju tidak keberatan dan bahkan ikut mencemaskan kondisi Siho, sebagai teman satu kamarnya.
Siho sudah belajar merelakan Jun Hyung dan bahkan mencoba untuk membuka hatinya pada orang baru, namun tidak lama dari itu dia mendapat kabar bahwa orang tuanya akan bercerai dan itu sangat membebani pikirannya, sehingga dia jatuh sakit. Jun Hyung merasa bersalah karena tidak menyadari panggilan Siho sesaat sebelum dia pingsan, jadi dia menemuinya di rumah sakit untuk meminta maaf. Siho bisa saja mati jika Bokju tidak segera menemukannya dan tragedi ini memberinya sebuah pelajaran. Fakta bahwa dia masih diberi kesempatan untuk hidup membuatnya merasa jauh lebih baik dan sekarang dia bisa berpikir jernih. Siho meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu kepada Jun Hyung. Dia juga mendukung hubungannya dengan Bokju dan mereka sepakat untuk berteman baik di masa yang akan datang. Ketika Bokju menjenguk Siho di rumah sakit, dia cemburu melihat bagaimana Jun Hyung begitu perhatian pada mantan kekasihnya. Jun Hyung tidak mengerti kenapa Bokju marah dan menghindarinya, tapi dia terus mencari tahu apa penyebabnya. Sementara itu tim angkat besi mengetahui bahwa pelatih baru mereka tidak punya pengalaman, dan hanya mendapatkan pekerjaan itu karena dia berteman baik dengan dekan universitas. Para siswa tidak terima dan mereka mulai resah sampai akhirnya terungkap bahwa pelatih Choi menggunakan anggaran tim untuk membantu salah satu atlet besi yang sedang kesulitan, karena pelatih Choi menggunakan anggaran tim untuk kebaikan dan bukan demi kepentingannya sendiri. Semua orang menyusun rencana untuk melakukan aksi mogok makan, agar pelatih mereka tidak diberhentikan. Sunok mengikuti kata hatinya untuk kembali ke kampus, dan dia bergabung dengan aksi unjuk rasa bersama teman-temannya. Bokju masih mengabaikan pacarnya, tapi Jun Hyung dengan penuh perhatian meminjamkan jaketnya kepada Bokju agar dia bisa melanjutkan aksinya tanpa kedinginan. Kepala tim angkat besi berperan penting dalam upaya membela pelatih Choi dan perjuangannya membuahkan hasil. Ketika dekan memberi putusan bahwa pelatih Choi akan dipekerjakan lagi, tapi dengan pemotongan gaji untuk membayar kembali uang yang diambil. Pelatih Choi mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada semua orang yang menyambut kedatangannya di kedai ayam Bokju. Sementara itu Jun Hung sangat sedih karena Bokju terus menolak panggilannya. Setelah pesta, Bokju mengembalikan jaket milik Jun Hyung sambil mengutarakan semua keresahannya. Jun Hyung sangat senang setelah menyadari bahwa Bokju menghindarinya karena cemburu dan terus menggodanya. Bokju yang malu-malu bersikap seolah dia masih kesal, tapi sebenarnya dia sangat bahagia bisa berdamai lagi dengan kekasihnya. Suatu hari acara makan malam Jae-yi dengan beberapa teman sekolahnya tidak berjalan dengan baik. Jae-yi bertemu dengan cinta pertamanya yang membuatnya tidak nyaman. Dr. Ayong menyadari bahwa Jae-yi masih terpaku kepada wanita itu, sehingga dia belum bisa berkencan dengan wanita lain. Setelah sekian lama memendam perasaannya, Ayong mengungkapkan bahwa dia menyukai Jae-yi tapi sekarang dia sudah lelah menyukainya sendirian dan ingin menyerah. Segera setelahnya Jae-yi terus memikirkan perkataan Ayong dan menyadari bahwa selama 10 tahun, wanita itu selalu ada di sisinya tapi dia terus menyia-nyiakannya. Jae-yi mengajaknya berkencan tapi Ayong menolak karena merasa bahwa dia hanya mengasihaninya. Ayong tahu bahwa perasaan seseorang tidak akan berubah begitu saja, sehingga dia bisa dengan mudah menyadari bahwa setiap usaha Jae-yi untuk mendekatinya saat ini tidak akan membuatnya jatuh cinta kepadanya. Sementara itu Bokju terus merahasiakan hubungannya dengan Jun Hyung. Keduanya sangat romantis, tapi di hadapan banyak orang seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Hingga suatu ketika Jun Hyung dijebak dan dipaksa temannya ikut kencan buta di sebuah kafe. Jun Hyung menolak tapi tidak bisa menjelaskan bahwa dia sudah punya pacar dan hanya bisa pasrah mengikuti pertemuan tersebut. Bokju yang tidak sengaja mengetahui kabar kencan buta ini merasa sangat kesal dan marah, seakan siap untuk menghancurkan dunia. Dia menyeret teman-temannya ke kafe dan mengamati tingkah laku Jun Hyung dengan tatapan sinis seperti ingin membunuhnya. Jun Hyung benar-benar tidak menyadari bencana ini sampai akhirnya dia mendapat pesan mengerikan dari Bokju yang sudah siap untuk melenyapkannya. Keadaan semakin mencekam ketika salah satu gadis merayu Jun Hyung dan menyentuh bahunya yang lebar. Di saat itulah Bokju kehilangan kesabarannya dan dengan marah menjelaskan bahwa Jun Hyung adalah pacarnya, membuat teman-temannya sangat terkejut. Setelah pengakuan ini Bokju dan Jun Hyung mentraktir teman-temannya daging sebagai bentuk permintaan maaf, karena telah membohongi mereka. Pada hari kompetisi Siho, Bokju membawanya ke air mancur dan melemparkan koin ke dalamnya lalu menyuruh Siho untuk membuat permohonan. Bokju menjelaskan bahwa dia selalu melakukan ini sebelum kompetisi. Alih-alih memohon untuk kemenangannya, Siho memohon ingin tampil tanpa penyesalan. Keduanya sudah saling melupakan masa lalu dan mereka terlihat seperti teman lama yang sudah akrab. Siho melakukan yang terbaik untuk kompetisinya, tapi dia menyadari bahwa juri dan pelatihnya berbuat curang. Siho memikirkan semua yang dia lalui untuk bisa sampai di titik ini, mulai dari rasa sakit fisik dan emosional,
keretakan dalam keluarganya, semuanya terlintas di benaknya saat dia menari. Semua perjuangan itu akan sia-sia jika pada akhirnya dia menang karena pelatih menyuap juri dan bukan karena usahanya sendiri. Ketika Shiho mencapai puncak, dia membiarkan dirinya tereliminasi, dan itu membuktikan bahwa dia adalah wanita berjiwa besar yang tidak mau menang secara tidak adil. Bagaimanapun Shiho mendapatkan keinginannya untuk tampil tanpa penyesalan. Suatu hari paman dan bibi Jun Hyung dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang telah lama pergi selama bertahun-tahun. Dia adalah ibu Jun Hyung yang tampak sangat menyesal karena tidak pernah menghubungi mereka selama ini. Keesokan harinya Bokju dihentikan oleh ibu Jun Hyung yang menanyakan di mana letak gedung renang. Bokju membawanya ke sana tapi tidak menyadari identitas wanita itu. Setelah lama berpisah, Jun Hyung akhirnya bertemu dengan sang ibu yang sangat dia rindukan. Wajahnya berkerut seperti anak kecil dan ibunya mengatakan bahwa dia tumbuh lebih baik dari yang diharapkannya. Mereka berdua pergi ke kafe, dan di situasi yang canggung itu ibu Jun Hyung memberikan sepatu untuk putranya. Dan malamnya dia bergabung untuk makan malam bersama semua orang dalam keluarga. Sebelum pergi ibu Jun Hyung bertanya apakah putranya itu ingin datang ke hotelnya besok, sehingga dia bisa membuatkannya makanan. Jun Hyung setuju dan dia sangat bahagia. Namun keesokan harinya dia tidak sengaja mendengar kabar mengejutkan dari bibi paman dan Jae-yi yang sepakat untuk memberi ibu Jun Hyung sejumlah uang. Ternyata ibu Jun Hyung pulang ke Korea karena membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang sakit, dan itu sangat melukai perasaan Jun Hyung. Satu hal yang membuatnya sangat kecewa kepada ibunya adalah fakta bahwa dia tidak pernah menghubunginya, tapi sekarang dia datang karena membutuhkan sesuatu. Sementara Jun Hyung bersedih, Bokju mendapat kabar mengejutkan bahwa dia terpilih masuk tim nasional. Semua orang bangga kepadanya dan dia juga akan diwawancarai dalam waktu dekat. Bokju ingin menceritakannya kepada Jun Hyung, tapi dia tidak bisa menghubunginya, sampai akhirnya dia mendengar apa yang terjadi kepadanya dari Jae-yi. Sementara itu Jun Hyung pergi ke pantai, tapi alih-alih membaik dia justru semakin kesal karena sepatu pemberian ibunya terlalu sempit dan membuat kakinya terluka. Bokju terganggu ketika tiba waktunya untuk wawancara. Dia menceritakan kemerosotannya dan bagaimana dia bisa mengatasinya dengan bantuan orang-orang terdekatnya. Di saat itulah Bokju mencemaskan Jun Hyung dan berpikir bahwa dia juga membutuhkan bantuannya saat ini, dan segera mengakhiri sesi wawancara untuk mencari keberadaan Jun Hyung. Hari sudah gelap saat Bokju kembali ke kampus, dan dia menemukan Jun Hyung sedang berendam di kolam renang. Bokju masuk ke kolam untuk meraihnya, dan Jun Hyung terlihat sangat sedih saat menceritakan masalahnya. Bokju memeluknya dan mencoba memahami perasaannya. Pada malam itu Bokju berbagi pendapat dengan Jun Hyung, berkata bahwa semua anak adalah kesayangan orang tuanya. Menurutnya ibu Jun Hyung juga menyayanginya sebagai anak, tapi kondisinya berbeda karena anaknya yang lain sedang sakit, sehingga dia harus menolongnya terlebih dahulu, dan bukan berarti dia tidak menyayanginya. Satu hal yang lebih penting, Jun Hyung sekarang punya paman dan bibi yang jauh lebih menyayanginya. Kata-kata ini membuat Jun Hyung tersadar bahwa meskipun dia ditinggal oleh ibunya, dia masih punya bibi dan paman yang senantiasa merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jun Hyung meminta maaf kepada bibinya karena telah membuatnya khawatir, lalu dia pergi menemui ibunya sesaat sebelum kembali ke Kanada. Dia dengan tulus mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah melahirkannya. Dia juga mengembalikan sapu tangan milik ibunya yang melambangkan bahwa dia sudah bisa mandiri dan bisa merelakan kepergiannya. Setelah melihat foto adik perempuannya, Jun Hyung meminta ibunya untuk membawanya berkunjung ketika dia sudah sehat. Jun Hyung menunjukkan foto Bokju. Ibunya mengenali Bokju saat melihatnya di kampus, dan dia sangat bersyukur karena putranya memiliki pacar yang tidak hanya cantik tapi juga baik hati. Jun Hyung sangat senang mendengar Bokju terpilih masuk tim nasional, meski itu artinya mereka akan berpisah. Dia sangat bangga kepadanya dan berjanji akan menyusulnya. Jun Hyung berkata bahwa dia akan mengikuti kompetisi di mana pemenang pertandingan akan dipilih menjadi bagian dari tim nasional. Bokju sangat gembira sehingga dia mendorongnya untuk giat berlatih dan menyuapnya dengan ciuman. Namun sayang Jun Hyung tidak bisa mewujudkan keinginan itu karena dia hanya bisa menempati posisi kedua dalam kompetisinya. Meski begitu dia sudah mengalami banyak kemajuan, terutama masalah traumanya yang sudah teratasi sejak dia bertemu dengan ibunya dan merelakan kepergiannya. Jun Hyung harus menerima keadaan bahwa kekasihnya akan pergi untuk sementara. Selama periode itu dia tidak sengaja mengetahui kabar bahwa ayah Bokju sakit dan akan dioperasi. Dia setuju untuk menyembunyikan kabar ini dari Bokju agar dia bisa tetap fokus untuk latihan dan turnamennya di Tiongkok yang akan segera datang. Sementara itu Taekwon, Nanhee dan Sunok tampaknya menjadi teman baik dan mereka selalu pergi bersama-sama.
Jun Hyung mulai menjaga jarak dari Bokju untuk menjaga rahasia ayahnya, namun Bokju terlalu overthinking dan selalu beranggapan bahwa dia selingkuh. Upaya Jun Hyung untuk menjaga rahasia ini tidak main-main, dia bahkan rela dibenci oleh Bokju demi kebaikannya. Namun pada akhirnya Bokju tahu bahwa ayahnya akan dioperasi tepat pada hari turnamennya yang sangat penting. Dia sangat sedih tapi berjanji akan melakukan yang terbaik untuk turnamennya. Dia juga meminta maaf kepada Jun Hyung karena sudah salah paham kepadanya. Di sisi lain, setelah menghindari Jae-yi yang terus mengejarnya, Ayong menyerah dan sepertinya dia mulai menyukainya lagi. Perasaan Jae-yi terhadapnya tampaknya mulai tumbuh dan dia dengan tulus mengutarakan isi hatinya kepadanya, dan mereka akhirnya berkencan. Bokju menempati janjinya untuk fokus pada latihan, sementara Jun Hyung terus menyemangatinya dari jauh sampai akhirnya hari kompetisi tiba. Bokju berusaha melakukan yang terbaik dan semua orang menyaksikan pertandingannya dari siaran langsung. Saat Bokju mengangkat tangannya dengan penuh kemenangan, ayahnya yang terbaring lemah pasca operasi membuka mata dan tersenyum dengan bangga. Bandara dipenuhi reporter saat atlet angkat besi kembali ke Korea, tapi Bokju mengamati kerumunan untuk mencari Jun Hyung dan memeluknya dengan bahagia. Dua tahun kemudian, Jun Hyung akhirnya menjadi bagian dari tim nasional dan dia sudah menyelesaikan studinya di universitas. Boksun dan Nanhee merayakan kelulusan mereka bersama para senior, begitu juga dengan Jun Hyung bersama tim renangnya. Setelah acara wisuda, mereka secara resmi memperkenalkan keluarga mereka satu sama lain dan tampaknya semua orang sudah mengetahui hubungan mereka. Setelah berfoto bersama teman-teman, Bokju dan Jun Hyung berjalan-jalan di sekitar kampus untuk yang terakhir kalinya. Cerita berakhir ketika Jun Hyung membahas rencana masa depan dan pernikahannya dengan Bokju. Mereka berbagi momen romantis di tengah lapang, saling berpelukan dan berciuman.